before or else be armed ini sebelum apapun persenjatai diri itu, kalau saya lebih suka mengartikannya berdayakan dirimu antara lain dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus punya andalan, punya senjata. Hidup ini kan kalau tidak punya andalan agak susah. Dan andalan yang paling baik itu diri kita sendiri, kualitas diri kita yang meningkat. Ada orang yang mengandalkan orang tuanya, ada orang yang mengandalkan hartanya, ada orang yang mengandalkan organisasinya, lembaganya. Kalau andalannya di luar dirinya, ya nanti pada suatu saat yang di luar diri ini jauh, terpisah atau lepas, ya kita akan kesulitan. Maka bentuk dirimu, persenjatai dirimu dengan cara mengandalkan dirimu sendiri. Berarti apa ya? Kualitas diri kita yang meningkat. Ilmunya ditambah, skillnya ditambah, keterampilannya ditambah. Semakin banyak skill, semakin banyak ilmu, semakin banyak keterampilan, semakin kita tidak tergantung dengan yang di luar diri kita. Semakin tidak tergantung dengan di luar diri kita, ya semakin kuat, semakin tangguh kita menghadapi hidup. Saya tidak ngerti teknologi laptop, maka tiap kali laptop rusak, itu kan harus ndandake di servisan. Kenapa aku tidak ngerti? Coba aku ngerti, tidak butuh servisan. Ya kalau pas rusaknya servisnya buka, atau servisnya belum bubar karena tutup atau bangkrut. Tapi kalau servisnya tutup, jadinya tidak laptopan. Kenapa? Loh, aku tidak bisa dandani laptop, tidak bisa memperbaiki laptop rusak. Alangkah baiknya kalau aku ngerti cara memperbaiki sehingga tidak tergantung dengan di luar diri. Itu ilustrasi mudahnya, sebelum apapun yang lain, persenjatai dirimu. Jadi bangun andalan-andalan dalam hidupmu. Oh, kalau untuk ngaji Quran saya sudah mampu, jadi saya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mendoakan orang tua saya hafal, tak doain sendiri, tidak perlu minta orang lain. Nah, itu kan mengandalkan diri sendiri. Oh, kalau PR yang tugas semacam ini saya bisa jalanin sendiri, saya bisa kok Pak. Lalu enak. Atau mungkin ada yang hari ini punya adik atau punya anak, ya sekarang kan kuliahnya, sekolahnya di rumah masing-masing. Kadang-kadang gurunya, dosennya cuma ngasih tugas. Nah, itu kalau adikmu pas ngerjain tugas, itu dia berharap kamu mampu. Tapi kalau kamu tidak bisa diandalkan, kan dia juga sumpek. Mau tanya siapa, minta diajari siapa. Wong kakaknya tidak ngerti atau orang tuanya tidak ngerti. Maka sebelum apapun, kalau ingin jadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat, punyalah banyak andalan. Khususnya dirimu sendiri, persenjatai dirimu dengan banyak hal, yo ilmu, yo keterampilan, yo wawasan. Baru kemudian relasi, koneksi yang di luar diri, semuanya juga andalan-andalan. Ini prinsip pertama bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat dalam banyak hal mengandalkan dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang lemah, dalam segala hal dia mengandalkan di luar dirinya dan mengandalkan orang lain atau mengandalkan sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini nanti jadi masalah. Maka ayo calon-calon pemimpin, teman-teman yang masih muda, persenjatai diri dengan apapun sebanyak mungkin. Yang kedua, ini nasihatnya sebenarnya untuk raja yang dia dampingi, tapi kalimatnya bisa kita pakai untuk kita. Katanya Machiavelli, if you wish to please me and to bring success and honor to yourself, do right and study, because others will help you if you help yourself. Katanya Machiavelli, kalau engkau ingin menyenangkan aku, dan engkau ingin sukses, dan engkau ingin menghargai dirimu sendiri,
lakukan hal yang benar dan belajarlah. Karena orang lain akan membantumu kalau engkau membantu dirimu sendiri. Ini lanjutannya yang tadi. Jadi kalau engkau ingin menyenangkanku, engkau ingin sukses, engkau ingin jadi orang terhormat, syaratnya cuma dua, tambah ilmumu dan do right, lakukan hal yang benar. Inilah satu-satunya andalan yang membuat kita kuat, membuat kita berdaya. Kalau kita ilmunya tambah terus, sehingga hidup kita kualitasnya meningkat, karena yang kita lakukan juga semakin baik, inilah yang disebut menolong dirinya sendiri. Mengapa harus menolong dirinya sendiri? Ya karena others will help you if you help yourself. Orang lain baru akan menolongmu kalau engkau mampu menolong dirimu sendiri. Jadi bantuan orang lain, pertolongan orang lain, itu kalau diilustrasikan seperti kalau kita punya sarung terus robek, kan terus kita nambal. Ditambal pakai cari-cari kait untuk nambal sarung. Loh, bantuannya orang lain ini ya tambalan tadi. Sementara yang dari kita sarungnya. Lah kalau sarungnya saja ndak ada, orang lain mau nambal apa? Kita punyanya cuma tambalan sarung saja, sarungnya ndak ono. Ini seperti orang yang mengharapkan bantuan orang lain saja, dia sendiri tidak memberdayakan dirinya. Maka katanya Machiavelli, tidak, kamu harus belajar bertindak yang benar sehingga kamu kuat. Nanti kalau ada kurang-kurangnya, orang lain bisa membantu. Itulah namanya menolong dirimu sendiri. Kalau kamu sudah menolong dirimu, baru orang lain dapat masuk menolongmu di bagian yang kamu tidak mampu. Di bagian sarungmu yang robek, dicari kain yang lain untuk nempel. Tapi kalau sarungnya sendiri tidak ada gunanya tempelan kain tadi. Nah, ini pelajaran buat para pemimpin. Untuk tadi ya, tidak menggantungkan, tidak mengandalkan yang di luar diri. Ya memang dalam banyak hal kita pasti punya kekurangan, tapi kita sendiri sebenarnya sudah kuat. Hanya dalam beberapa hal kita butuh dibantu orang lain. Tapi bantuan itu bukan primer. Dia hanya nutup yang kita kurang. Primernya kita sendiri sudah tangguh. Nah, ini yang kedua. Jadi quote yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang seorang pemimpin itu pertama-tama harus kuat dulu, berdaya dulu. Mungkin ada yang bilang, pemimpin tidak kuat, tidak apa-apa kok Pak, yang penting nanti milih pembantu-pembantu yang kuat. Ya tidak juga. Kalau hanya pembantunya yang kuat, dia sendiri tidak kuat, dalam sejarah banyak kerajaan, banyak cerita-cerita zaman dulu, justru di situ nanti jadi awal kehancuran sebuah kerajaan karena pemimpinnya lemah. Karena betapapun pemimpin adalah yang paling tinggi, yang menata segalanya. Maka dia juga harus berdaya, punya kekuatan. Baik, yang ketiga. Nah, ini untuk pemimpin juga. He who wishes to be obeyed must know how to command. Ia yang berharap dipatuhi harus tahu bagaimana caranya memerintah. Ini penting juga seorang pemimpin belajar cara memerintah, belajar cara mengajak, belajar cara menghimbau, belajar cara menarik perhatian orang lain, belajar cara biar ditaati orang lain. Kadang-kadang yang diperintahkan benar, baik, tapi cara merintahnya keliru. Akhirnya tidak ada yang mau patuh.
Maka pemimpin itu penting untuk belajar ini. Jadi belajar bijaksana ngomongnya, belajar bijaksana tindakannya, belajar bijaksana cara mengajaknya. Jadi mungkin teman-teman kadang mimpin organisasi apa, mimpin lembaga apa, itu sudah instruksi capek-capek, tidak ada yang nuruti. Sudah teriak-teriak ngajak, tidak ada yang mau datang. Sudah ngundang untuk acara tertentu, yang datang tidak ada 10%. Terus kita stres. Nah, ini mungkin saatnya introspeksi. Jangan-jangan kita yang kurang mampu dalam hal seni memerintah. Karena tadi manusia itu bukan makhluk yang gampang. Dia punya ciri 5 apa 6 tadi katanya Machiavelli. Oh, itu harus pinter-pinter, kadang-kadang harus dilembuti, kadang-kadang harus dikerasi, bahkan dibuat takut. Kadang-kadang harus dibikin ngeri, kadang-kadang. Karena manusia itu begitu. Atau harus dirayu, atau harus dicontohkan dulu, atau harus dibuat simpati dulu, dan lain sebagainya. Itu namanya must know how to govern, cara merentah. Ini tidak cuma urusan organisasi besar seperti negara atau ormas, organisasi yang kecil-kecil. Kalian yang guru misalnya kadang ngajar di kelas, nyuruh muridnya diem aja sampai sumpek sendiri, sudah teriak bolak-balik, sudah ngedok-ngedok papan, sudah banting-banting penghapus yo. Muridnya sih ngomong dewe sih. Nah, itu kan jangan-jangan memang cara kita merentah, cara kita menarik perhatian yang harus belajar lagi. Atau di rumah, teman-teman yang mungkin ngajari adiknya, lagi enak-enak diajari, dia lari kemana, perhatiannya kemana, main HP dan macam-macam. Orang tua dengan anak-anaknya sudah capek memberi nasihat, jangan main HP terus, jangan main game terus, jangan main di luar terus, tapi kok ya tidak pernah dipatuhi. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan seni memerintah. Mungkin retorikanya kurang, mungkin perlu percontohan, mungkin perlu, dan macam-macam. Pokoknya monggo. Para pemimpin ini, teman-teman yang malam hari ini kebetulan ikut ngaji, seni memerintah itu penting. Belajarlah. Karena kita semua pemimpin di level apapun hidup kita. Kan enak kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan dipatuhi oleh orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Jadi, leadership prinsip yang ketiga, he who wishes to be obeyed must know how to command. Dia yang berharap dipatuhi harus tahu bagaimana caranya memerintah. Oke, kita lanjutkan. Prinsip leadership yang keempat dari Machiavelli. The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. Ini mohon maaf ya, saya tidak nulis terjemahannya di prinsip-prinsip leadership ini, termasuk minggu lalu waktu Aristoteles. Tapi tidak apa-apa, saya terjemahkan langsung saja. Kalau teman-teman yang butuh nulis terjemahannya, ya monggo silahkan ditulis. Jadi seekor singa tidak bisa melindungi dirinya dari perangkap-perangkap. Dan seekor rubah tidak bisa membela diri dari serigala. Seseorang oleh karena itu harus bisa jadi rubah untuk mengenali perangkap-perangkap dan bisa jadi singa
untuk membuat takut serigala. Nah, ini di prinsip ini ada 3 binatang yang terlibat. Yang pertama singa, yang kedua rubah, yang ketiga serigala. Ini rubah sama serigala ini sebenarnya satu keluarga. Kalau rubah itu biasanya lebih kecil. Ekornya panjang, agak panjang dan berbulu. Kalau yang rubah, kalau yang serigala ya teman-teman tahulah wujudnya agak besar, gagah, biasanya berkelompok-kelompok. Nah, ada beberapa ciri dari binatang 3 ini. Kalau singa ini dia raja hutan, gagah. Semua binatang takut padanya. Cuma sayangnya singa ini mungkin karena dia binatang paling hierarkinya paling jos, karena dia raja hutan, sering tidak waspada, mudah kena perangkap. Ya kalau tarung 1 lawan 1 dia pasti menang, wong dia raja hutan. Tapi kadang-kadang dia tidak waspada, mungkin karena merasa kuat, merasa besar. Singa itu mudah diperangkap. Beda dengan rubah. Kalau rubah, ini dia cerdik. Dia bisa mendeteksi, dia bisa mengenali kalau dijebak, kalau ada perangkap-perangkap, sehingga dia bisa menghindar. Sayangnya, kalau ketemu serigala, dia pasti kalah. Sebaliknya tadi, singa kalau ketemu serigala, serigalanya yang lari. Terus maksudnya bagaimana? Katanya Machiavelli, seorang pemimpin itu harus punya kualitas rubah dan punya kualitas singa. Dia harus mampu mendeteksi perangkap-perangkap, jebakan-jebakan, tapi sekaligus juga bisa membuat takut serigala. Ini teman-teman para calon pemimpin, kualifikasi 2 ini harus dimiliki. Harus punya kualitas rubah, cerdik, berarti wawasannya harus luas, harus bijaksana, harus pinter, harus banyak belajar. Biar tidak terjebak, tidak tertipu, tidak diperdaya. Itu kualitas rubah. Tapi jangan cuma itu. Kalau cuma pinter saja, cerdik saja, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kewibawaan, ya nanti akan ditabrak oleh musuh yang kuat, musuh yang lebih ganas, musuh yang lebih wibawa. Maka dia juga harus punya kualitas singa. Kuat, berani bertarung, sekaligus punya wibawa. Jadi fox dan lion yang kadang-kadang tidak perlu tarung, kehadirannya saja sudah menakutkan orang lain. Kehadirannya membuat orang lain gentar. Nah, itu kualitas singa. Jadi pemimpin yang paling utama adalah pemimpin yang sekaligus rubah dan sekaligus singa. Yang cerdik dan pinter sekaligus kuat dan berwibawa. Inilah tipe pemimpin ideal. Ini Machiavelli pakai istilah frighten dan recognize threats. Cerdik mampu mampu mendeteksi kalau ada jebakan-jebakan, mampu mencari jalan terbaik, tapi sekaligus menakutkan. Menakutkan itu ya bahasa lain, kalau mungkin kita pakai istilah punya wibawa. Kehadirannya saja orang sudah segan, sudah gentar. Tapi punya wibawa, tidak punya kecerdikan, tidak punya ilmu, ya nanti mudah ditipu, mudah dijebak. Jadi ini prinsip yang keempat bagi seorang pemimpin. Jadilah rubah dan singa. Terus kita lanjutkan. Sekarang prinsip yang kelima
dari Machiavelli, the best fortress which a prince can possess is the affection of his people. Benteng terbaik yang mungkin dimiliki, yang bisa dimiliki seorang pangeran, seorang raja adalah affection of his people, rasa suka, rasa sayang masyarakatnya. Nah ini menurut Machiavelli ada benteng terbaik. Kita sebagai pemimpin ini kan butuh bertahan dari serangan, butuh berjuang mencapai tujuan-tujuan. Nah itu benteng yang terbaik. Benteng itu kan berarti yang kita miliki sehingga kita tidak ditaklukkan dan tidak jatuh. Nah benteng terbaik apa? Affection. Orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita itu merasa suka, merasa sayang dengan kita. Mengapa butuh affection? Karena dengan affection mereka akan membela kita, mereka akan mendukung kita apapun situasinya. Oh mereka sudah suka, mereka sudah sayang sama kita. Maka perjuangan seorang pemimpin pertama apa? Memenangkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Yo kalau di Machiavelli silahkan lakukan apa saja, yang penting rakyat suka dan mendukungmu. Tapi versi kita yo jangan lakukan apa saja, lakukan yang sesuai koridor-koridor yang baik, ideal-ideal yang menurut kita tidak keliru. Yang penting untuk memenangkan hati masyarakat. Karena memenangkan rasa suka itu akan menumbuhkan dukungan. Kalau mereka sudah suka sama kita, bukan kita yang nanti akan meladeni kalau ada yang menyerang kita. Mereka akan otomatis mendukung, membantu kita. Kalau versi Machiavelli sih monggo pakai jalur apa saja. Mungkin dengan trik-trik tertentu, mungkin dengan pencitraan tertentu, mungkin kayak Nasruddin tadi dibikin susah dulu terus baru dilonggarkan sehingga mereka merasa wah ini pemimpin ini berjasa sekali dan seterusnya. Nah itu kenapa demi the best fortress tadi. Demi kita bisa mendapatkan benteng terbaik. Sebagus apapun pemimpin, sebaik apapun cara kita mengelola kepemimpinan, tapi kalau affection of people tidak kita dapat, ya tidak akan sukses, akan mudah jatuh. Program apapun yang kita rancang tidak akan jalan. Kalau ada masalah apapun mereka tidak akan turun membantu. Maka ingat-ingatlah pemimpin, menangkan rasa suka masyarakatmu. Kalau kita dalam keluarga berarti apa? Ya tumbuhkan, pupuklah selalu rasa kasih sayang seluruh anggota keluarga. Sehingga masing-masing anggota keluarga akan bertindak, berperilaku, berjuang, berusaha demi kondusifnya, demi nyamannya kehidupan bersama berkeluarga. Kalau sudah sayang itu kan tidak perlu disuruh. Kalau sudah suka itu kan tidak perlu dipaksa-paksa, diminta-minta, otomatis sudah. Anak-anak yang punya kepedulian dengan keluarga, sayang dengan ayah ibunya, kadang-kadang kan tidak perlu diminta, mereka membantu. Kalau bapak ibu capek tiba-tiba dipijeti, tidak perlu diperintah pijetin yuk. Tapi dia datang sendiri tak pijeti ya, kok bapak kelihatannya capek. Kenapa? Ada affection. Jadi ada rasa sayang. Di kampus juga begitu, di sekolah kalau bisa ya begitu, dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid-muridnya, tumbuhkan affection. Biar relasinya tidak sekedar formalitas. Kalau formalitas itu ya manut aturan. Kok kamu tidak patuh? Di aturannya tidak ditulis itu bu. Kok kamu tidak bantu bapak? Hanya kan tidak dibilangin, tidak diperintah untuk bantu. Nah, jadi lebih panjang prosesnya. Maka tumbuhkan affection.
Kalau affection, rasa sayang sudah tumbuh, biasanya masing-masing akan berjuang semampunya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi nasihat yang kelima dari Machiavelli, the best fortress which a prince can possess is the affection of his people. Kita lanjutkan. Nah, ini yang ke berapa tadi? Keenam. Ini nasihat dari Machiavelli yang bunyinya adalah where the willingness is great, the difficulties cannot be great. Kalau keinginan sudah besar, tidak mungkin ada kesulitan besar. Jadi pemimpin cita-citanya biasanya besar. Keinginannya juga harus besar. Jadi keinginan besar itu berarti sangat ingin, sangat berambisi, sangat bercita-cita. Itu kan namanya willingness great. Jadi keinginannya sangat besar. Nah, kalau orang punya keinginan besar, itu biasanya tidak ada lagi kesulitan besar. Kenapa? Kalah besar sama keinginannya. Sebesar apapun kesulitan, tidak masalah. Karena dia tetap kalah besar sama keinginannya. Jadi manusia itu kan istimewanya di situ. Semakin besar keinginan, semakin kecil rintangan, semakin kecil kesulitan. Misalnya teman-teman sudah pokoknya punya target, kadang-kadang targetnya tidak masuk akal. Tapi semua kesulitan rasanya kecil kalau memang sangat serius. Kadang-kadang mahasiswa itu, ya kan saya selalu contohnya mahasiswa dunia saya, dunia kampus. Ada yang dapat target yang harusnya tidak masuk akal. Misalnya ini sudah 10 hari lagi kamu mau ke DO, kalau pengen selesai tidak ke DO, skripsimu harus beres dalam waktu 1 minggu. Ini kan sebenarnya pekerjaan yang tidak masuk akal. Ya kadang berbulan-bulan skripsi aja tidak selesai. Ini disuruh menyelesaikan 1 minggu, karena nanti begitu skripsinya selesai, hari berikutnya diperbaiki, hari berikutnya diujikan, hari berikutnya lulus pas 10 hari. Jadi skripsimu harus selesai seminggu. Tapi ini kalau karena anaknya begitu seriusnya agar tidak ter-DO, maka seminggu pun cukup untuk bikin skripsi sekitar 100 halaman. Padahal kemarin-kemarin bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Tapi begitu keinginannya besar, begitu azamnya sangat kuat, tidak ada kesulitan yang terasa besar. Direwangi tidak tidur, direwangi kurang makan, direwangi tidak main, direwangi. Padahal biasanya sehari-hari hanya rebahan, hanya pegang HP, hanya santai-santai ngopi sama temennya. Sekarang semua bisa ditinggal. Dalam waktu seminggu skripsi bisa jadi. Kenapa bisa begitu? Willingness-nya great. Keinginannya besar. Maka semua kesulitan jadi kecil. Sementara sebelumnya, sebelum dia terancam DO, kesulitannya mungkin kecil-kecil, tapi keinginannya lebih kecil. Tidak terlalu serius, tidak terlalu fokus. Akhirnya skripsi ini tidak jadi-jadi. Nah, ini pelajaran teman-teman bahwa ternyata willingness itu penting. Kalau dalam bahasa agama, niat itu penting. Ayo ditata niatnya, ya termasuk ngaji ini kan, niatnya ditata. Karena niat ini nanti menentukan proses, menentukan hasil, sekaligus memperkecil arti kesulitan kalau memang kita sudah sangat berniat. Pokoknya saya harus dapat itu Pak. Tahun ini sudah harus beres. Ini kalau willingness-nya great, kesulitan itu jadi kecil. Tidak ada biaya sih, tidak apa-apa nanti kita cari-carikan Pak kalau biaya. Ini teman kita rasanya kurang yang bantu, gampang Pak, nanti setiap orang kita beli tugas
double insya Allah mereka mau, mereka juga semangat. Pokoknya tidak ada kesulitan yang bisa menghalangi kalau willingness-nya sudah great. The difficulties cannot great. Berarti apa? Para pemimpin, dimanapun kalian memimpin, targetkan hal-hal besar dan niati secara serius. Jadi will-nya harus kuat. Maka segala kesulitan akan tampak kecil. Ini prinsip selanjutnya. Jadi seorang pemimpin jangan gentar oleh kesulitan. Kesulitan dia pasti kalah oleh niat kita, oleh semangat kita, keinginan kita. Where the willingness is great, the difficulties cannot great. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Pokoknya kalau sudah niat, sudah punya azam, maju sudah. Sisanya serahkan pada Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak terselesaikan. Ini prinsip ke-6.